belajar jamaah yang ada di rumah. Kita coba dulu untuk yang pertama, insya Allah kedua, ketiga, insya Allah bisa 40 hari dan seterusnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah ini yang berikutnya penting nih buat para suami ini jangan sampai kelewatan. Kira-kira apa nih kita harus tanya sama Habib Nabil nih. Benar nggak nih amalan rezeki datang tanpa diundang ini khusus dilakukan para suami dan benar-benar harus dijaga. Apa itu Habib? Aku sebagai suami jamaah juga pada kepo nih. Mohon penjelasannya Habib Nabil, silakan. Baik, siap Mas Soni. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW, kata beliau, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Perbuatan zolim itu akan menjadi kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat. Jadi hendaklah kita menjauhkan diri kita, para suami ya khususnya, dari berbuat zolim kepada keluarga kita. Ya. Zolim biasanya dilakukan oleh orang yang lebih kuat kepada yang lebih lemah. Dari orang yang punya jabatan kepada yang tidak punya jabatan. Dari orang yang kaya kepada yang miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Nah maka cara yang pertama ya supaya rizki kita berkah para suami, jangan kita zolim kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah dia kaya, ya, uangnya banyak, tabungannya banyak, ya, sedekahnya banyak, ngasih orang banyak, tapi sama istri, sama anaknya pelit. Ya. Nah kalau seperti itu kita zalim. Ya. Ada seorang sahabat, ya, wanita namanya Hindun, istri dari Abu Sufyan. Ya. Nah Abu Sufyan ini adalah seorang sahabat yang kemudian dia masuk Islam dan dia kaya, terkenal kaya. Tapi dia pelit. Walaupun kaya, suka ngasih dan sebagainya, tapi dia pelit sama istrinya, pelit sama anak-anaknya. Sampai istrinya Hindun ini lapor sama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ya Rasulullah, suami saya itu kaya tapi pelit. Boleh nggak saya mencuri uang dari tabungan dia? Kata Rasul, curi boleh sesuai dengan kebutuhan kamu, jangan melebihi itu. Nah jadi sampai dibolehkan, ini hadis Bukhari wa Muslim ya, yang menyatakan suami yang seperti itu. Jangan kita seperti itu, nanti kalau kita seperti itu maka kita nggak berkah. Ya. Nah dalam hadis yang lain baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kata beliau, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya. Rawahu Ahmad wa Turmudi wa hadithun hasan. Jadi kata baginda Rasul SAW, sebaik-baik kalian itu yang adalah yang paling baik sama istri dan anak-anaknya. Ya. Dan saya, kata baginda Rasul, adalah yang terbaik di antara kalian kepada istri-istri saya dan kepada anak-anak saya. Ya. Nah jadi supaya kita berkah para suami, jangan kita zolim sama istri. Nah yang kedua kemudian yang juga harus dijaga adalah jangan sampai kemudian istrinya juga tidak bersyukur sama suami. Ini dua-duanya saling berkelindan. Dalam hadis Bukhari Muslim, ya baginda Rasul SAW menjelaskan, nanti di antara orang-orang yang paling banyak masuk neraka adalah para wanita. Kata para sahabat, ya Rasulullah kenapa? Apa karena mereka syirik? Tidak. Karena mereka kurang bersyukur kepada suaminya. Ya. Nah jadi suami jangan zolim sama istri. Kalau kita punya harta, punya segala macam, istri itu adalah nomor satu. Istri, anak kita, baru kemudian yang lain. Ya. Nah istri hendaknya bersyukur sama suaminya. Jangan suaminya sudah nggak sanggup apa-apa, misalnya memang kemampuannya cuma segitu, dipaksakan. Akhirnya apa? Akhirnya suaminya korupsi. Akhirnya suaminya kemudian nipu orang lain. Akhirnya suaminya mencuri sama orang lain. Maka istri yang seperti itu tidak bisa masuk surga. Dengan dua sifat seperti itu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rizkinya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Habib Nabil, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Menyadarkan aku banget Bib sebagai suami, ya kalau gitu kita jamaah jangan kita sama orang lain kita baik, kita mau sedekah segala macam, tapi istri sama anak malah kita pelit gitu ya Bib ya. Betul sekali. Masya Allah, semoga kita bisa menjaga hati, perasaan anak dan istri kita dan mau berbagi kebaikan sama istri dan anak kita. Terima kasih Habib Nabil untuk penjelasannya. Masya Allah.